Telu, aja rabi karo wong wedok sing ngumbar aurat. Roknya pendek. Model SMS. Sing pakai metu sithik. Yang keempat, jangan pernah menikah dengan perempuan yang gampang ninggalin sholat. Sholat aja ditinggalin, apalagi dirimu. Ya. Berikutnya Pak Yai. Pak Yai, ada sesuatu? Apa tuh? Monggo Pak Yai. Ini ada kiai saya dari Teladan. Ya, terima kasih Mbah Nun. Saya hanya nambahin saja. Saya pernah baca kitab, semua kitab Mbah Nun. Ternyata bunyinya sama, bahwa setiap orang itu diberi masalah. Engkau tidak pantas berkata beriman sebelum aku uji. Itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha sama. Jadi semua orang itu dikasih masalah. Orang pintar punya masalah, orang bodoh punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin banyak masalah. Bupati punya masalah, rakyat punya masalah, rumah tangga juga punya masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Ayu hoyo ngopo, pinter hoyo ngopo, tetap punya masalah. Malah sing kakean masalah sing ayu-ayu sing resik-resik sing putih-putih, nek sing ireng-ireng niku melarang. Di dunia ini hanya ada dua orang yang tidak punya masalah. Ratau Pak Bupati, jadi ratau padu, ratau cedok, hanya ada dua rumah tangga. Pengen nggak Bu? Nah, sing lanang budek, sing wedok bisu. Hanya dua orang itu. Dan makanya saya pernah dengar Mbah Nun. Kalau saya pikir-pikir Mbah Nun, kalau orang tidak beriman, setan karo manusia itu apa setannya? Setan itu dosa karo Gusti Allah pisan. Menurut buku persetanan yang saya pelajari ini. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Itu saja. Yang ini setan apa ya? Aku atau burung setan untuk selingkuh. Terus setan jurus gampang. Waca kayak kursi hilang. Menungso yang merah diuncali kursi. Orang hilang. Nah, teman-teman, sebenarnya Rasul itu mengingatkan kepada diri kita harus belajar sama orang kaya, belajar pula sama orang miskin, belajar sama orang sukses, belajar juga sama orang gagal. Mohon maaf teman-teman, sebenarnya dulu kehidupan itu memang di kampung Mbah Nun. Dulu itu nggak pernah ada apotek, rumah sakit itu nggak begitu laku. Karena apa? Allah memberi penyakit, obatnya di situ. Allah memberi masalah, jalan keluarnya di situ. Mohon maaf, dulu orang keplatok gitu ya, nggak usah cari YouTube, cukup dimamahke daun metir, sembuh, pendarahan berhenti. Dia penyakit gatel, carikan daun kates, keruban, mari. Anaknya kena penyakit panas, tempei daun dada, mari. Bojo diopeni angel, cepet daun pintu, mari. Sebenarnya ciri orang pintar itu bukan pada intelektualnya, bukan akalnya. Mohon maaf, 90% orang berbuat maksiat itu sudah tahu. Mbah Nun pernah berkata, jadi tidak semua ayat-ayat Al-Quran tertulis, ada sebagian sudah tertulis di hati kita. Rasa gua agama nek rebut bojone wong itu dosa seperti. Mula jarang wong zina kok arep mlebu kamar, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam, monggo Mbak, sebelum kita zina istighfar dulu 3 kali. Wis rampung, alhamdulillah, ya Allah, penuh gitu kamu. Kita senang banget tuh Mas. Sebenarnya kemudian Islam memberikan gambaran satu, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Umur tambah, masalah tambah, beban hidup tambah. Kalau ilmunya nggak tambah, nanti stresnya yang tambah. Itu Mas ya. Orang kaya nggak jamin hidup bahagia. Kalau orang miskin pasti susah. Sehingga dengan orang itu enak saja kok. Sebenarnya tadi bicara soal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Orang Arab Saudi itu, mohon maaf Mas, yang Islam full itu hanya di Mekah dan Madinah. Karena disebut tanah haram. Saya lihat, saya pernah ke sana ya. Sing bangun Jerman, Prancis, sing ngurus minyak, Jepang, Amerika, sing ngurus perdagangan India, Cina, Turki. Ya jadi seperti Bangladesh, India, Pakistan, sing asah-asah karo ngombai wong Klaten, wong Sukoharjo, wong Solo, ya sambil haji.
Dan mohon maaf Mbak Nuni yang tambahan berikutnya, ternyata orang masuk surga itu bukan karena hablum minallah melulu. Al-Quran membahas hablum minallah tidak lebih dari 20%. Yang banyak adalah hubungan kepada sesama manusia. Saya kasih contoh Mas, satu contoh penjenengan. Maghrib baru zikir, tahlil, sholawatan, ada tamu. Berhenti zikir, tahlil, baca Quran. Baca Quran bisa ditunda, tapi nolong orang tidak bisa ditunda. Itu Pak Sekda. Lah nek tamu niki rakyatmu, bojone pabaran kendaraan, arep jileh mobil. Wong di mobil dinas mosok ora entuk. Mohon maaf Pak Tentara, jenengan Arab Jumatan, khotib sudah mau naik, sudah adzan kedua, ada kecelakaan. Yang kecelakaan orang Kristen, orang Katolik, kendaraan. Bapak nggak usah pergi Jumatan, tolong yang kecelakaan. Bapak dapat pahala 3, pahala menolong orang kecelakaan, pahala sholat Jumat, pahala pengganti sholat duhur. Itulah kabdu minanas. Mula Bapak naik rarap makan golek tak no itu kan. Jadi saya sering cerita ya teman-teman di Cahyo Semoga ini, hidup ini Mas, saya mengumpamakan seperti naik dalam gelas ini. Gelas ini diisi air putih regane 1.000, diisi teh regane 2.000, diisi kopi ngeten iki regane 3.000. Lah nek rapate legi ngene iki 1.500. Kalau ini diisi kopi susu harganya 5.000. Dikasih madu harganya 50.000, dikasih parfum bisa 1 juta. Betul nggak Mas? Kita itu hidup tergantung isinya. Inilah Indonesia, inilah Sukoharjo. Aku tahu ngombe Mas, wedang sak gelas menikir harganya 150.000. Neng terminal motor mabur. Saya tanya ini 1 gelas berapa Mbak? 150.000 Pak Fauzi. Mahal bener. Ya jawab, alladzi yakhruju min silitil luwak. Jadi yang pertama itu teman-teman, makasih niatnya saya ngaji sama Mbah Nun bukan apa-apa, ngaji bareng. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Gunakan harta secepatnya. Nanti saya Pak Kiai Muzabil ditanya, kok kenapa waman nu'ambilhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun? Kok ora afala yang turun, kok ora afala yatafakkarun? Yang dipegang kok otaknya. Karena harta benda itu hanya titipan. Ya Mas, maka segera digunakan, jangan nunggu tua. Mangan enak kok ngenteni loro, numpak mobil apik kok ngenteni ambulan. Jare ngene iso selonjor. Sekarang tanya, mohon Pak Muzabil nanti kalau keliru, kan Nabi mengatakan gini nih, besok rata-rata umur umatku itu umurnya 50, 60 sampai 70. Ya. Di luar itu tidak bisa menikmati dunia Pak. Ya Pak. Jadi menikmatilah dunia itu umur 50 sudah 70. Umur 70 tahun kok selfie, apa aja lupa Pak. Kadang sering keliru loh, banyak ibu-ibu tetangga saya itu nah umur 50 sudah itu lah yo wayahe ngapiki ati ora ngapiki rai. Nah, rimba, sulam bibir, sulam alis, sontek, solikin apa? Silikon. Rai niki putih ning tangan niki ireng. Coba Mas, sekarang umur kamu gunakan, kamu tidak sedang mensyukuri nikmat itu. Saat itu umur 50 sudah baru kamu pakai dunia. Gua apa? Beli mobil Ustaz. Kuat beli mobil tapi nyoba nggak berani. Pripate wis lamun. Omahe kayak IAC wetenge kembung. Kasure empuk rematike kumat. Wisine gawe sing linggih ra metu. Alah, silit kere. Mambu anyep kok munggah. Mohon maaf, Mbah Pur ini menghibur, Mbak, menghibur. Saya pernah dengar sama kiai saya untuk menjadi guru tidak harus menunggu alim, untuk bersedekah tidak usah nunggu kaya. Ini saya tinggal 2 menit random saya. Mohon maaf Mas, orang sering salah berpikir dibolak-balik. Sedekah kok ngenteni sugih, kudune kan sedekah nek sugih. Ngono ngono kaji yo ngenteni pensiun selak mati. Rabi yuk ngenteni uripe sukses mapan. Terus
suwen kowe nek wis menikah, memenuhi syarat, menikah, rumah tangga bagus, rezeki kamu lancar. Rabi ya umur 40, ya sepo. Gunake 10 tahun wis dongkro. Bikin piyoli malah kapas rementek. Wah, rabi 5 tahun kok riah. Jadi ini makna syukur itu begitu. Saya sering bilang sama istri saya, Mami, ada apa Papi? Loh, bojoku ki jenenge Marmiati. Susah paten pidato karo cara pengalaman. Senang itu sekarang jangan nunggu tua. Nikmati, maka jangan pernah berhenti bersyukur. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Harta itu milik Allah dan kita makainya nggak lama. Betul nggak Mas? Neng donya ki meng mampir. Ya Allah ya nyoto bareng yo bilang ganggu bareng. Neng donya kok mampir ngombe goblok, Bro. Artinya segera menggunakan untuk hidup itu dengan yang lain bermanfaat. Karena hidup sendiri itu nggak nyaman. Rezeki kita dari orang lain. Rezeki ini guru, amarga ning murid. Rezeki ini dokter, amarga ning wong loro. Rezeki ini tentara, bupati, amarga ana rakyat. Ya kan? Apa mana? Oh, kalau kiai langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ora urunan kok usul gitu. Oh gitu. Yang keempat, jangan pernah berhenti bersilaturahmi seperti ini. Pak Bupati bersilaturahmi, ketemu karo wong sugih tambah semangate, ketemu karo wong kere tambah syukure, ketemu karo wong pinter tambah ilmune, ketemu karo wong bodoh tambah ngati-atine, ketemu karo wong kolot wong brengkele muji kesabarane, ketemu Cak Nun ya tambah seneng ya ben domblong wae. Begitu. Ciri orang bodoh ini nesunan. Karena orang pinter itu Mbah Nun, Mas Muzamil kalau nanti saya dibetulkan, orang pinter itu adalah orang yang bisa berkomunikasi antara hati, pikiran, dan lisan. Semakin cerdas otaknya, semakin tenang pikirannya, dan semakin besar seksnya. Yo, tenang. Kalau nikah karo wong bodoh, nesunan. Saya sering cerita Mbah Nun, kalau rabi karo wong wedok 5 iki. Siji, ojo rapi karo wong wedok sing bodoh nesunan. Marai sing lanang tetep mati. Kalau wong wedok sing galalan bojone mengkis-mengkis mati. Sing nomor loro ojo seneng rapi karo wong wedok sing seneng dandan boros. Telu, ojo rapi karo wong wedok sing ngumbar aurat. Roknya pendek. Model SMS. Sing pakai metu sithik. Sebab apa? Orang itu kalau pakai rok pendek menurut ilmu kesehatan, mohon maaf Pak Bupati, saya pernah bekerja di kesehatan, doain orang-orang yang mau mati. Betul di pavilion. Menurut ilmu kesehatan, orang yang pakai rok pendek itu cepat menopause, cepat tua. Dan ketuanya sedikit. Dapat ditinjau artis-artis yang pakai rok pendek, pasifnya sedikit. Malah menurut Profesor Dr. Mukidi, wong wedok sing rok pendek iki ngobos, ngowos, ngabal. Yang keempat, jangan pernah menikah dengan perempuan yang gampang ninggalin sholat. Sholat aja ditinggalin, apalagi dirimu. Ya. Yang kelima, jangan pernah menikah dengan wanita yang tidak berbakti kepada orang tua. Sama orang tua aja nggak berbakti, apalagi sama kau. Yang kelima, jangan pernah berhenti untuk berprasangka baik. Husnudon. Dan buat perempuan ada yang protes nih Bu, dan wong wedok lanang lanang karo wong piye nek jenengan pengen selamat ojo rapi karo wong wong lanang telu iki. Bifudul toem, bifudul manam, bifudul kalam. Siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong ojo. Udut ben apa-apa. Merokok tidak mengganggu kesehatan, dan merokok jangan takut mati, kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Cuma Mbah Nun, kalau Mbah Nun tadi ada 6 Pak Bupati, saya pernah baca buku ciri kabupaten yang makmur itu minimal 4 Pak Bupati. Ini terakhir Pak Bupati. Yang satu, sekolahnya rame, loro masjidnya rame, telu pasarnya rame, papat kuburannya rame.
Kalau sekolahnya ramai berarti pendidikan baik. Kalau pendidik baik berarti akhlak anak akan terjaga. 2, naik masjidnya ramai berarti orang itu taat beribadah. Kalau orang taat ibadah, insya Allah orang akan melakukan yang terbaik di negeri itu. Yang keempat, pasar ramai. Kalau pasar ramai berarti ekonomi bergerak. Kalau ekonomi bergerak, kesejahteraan tercapai, kejahatan bisa ditanggulangi. 5, kuburan ramai. Naik wong do jarah kubur do hormat karo wong tua. Berarti orang yang berbakti pada Allah, ridho Allah akan datang di tempat itu. Terima kasih Mbak Nun. Mohon maaf hanya sekedar gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Mbak Yai Fauzi, ini kiainya Klaten, kiainya Cahyo Sumobar, Mas Islamianto yang pokoknya kita butuh orang-orang macam ini untuk ngoncei barang-barang sing ora tau dioncei wong akeh. Ya, jadi kita butuh variasi hidup, butuh komprehensi, butuh variasi-variasi supaya hidup kita menjadi lebih kaya, menjadi lebih ragam, dan menyadari betapa kayanya Allah menciptakan kehidupan ini. Kita membutuhkan kasyaf atau menembus wilayah-wilayah yang dalam sehari-hari kita tidak menembusnya. Kita membutuhkan orang-orang semacam beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Yai Fauzi.